Ada? Kalau nggak ada, mau dilanjutkan. Bagaimana? Ada yang bertanya? Silakan, Sylvia Natarina. Terima kasih sudah raise hand, juga sudah menyalakan kamera. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Izin bertanya, Pak, mengenai tahapan menulis Semester tadi. berapa coba? Sylvia semester berapa? Semester 4, Ibu. Oh ya, semester 4. Silakan Ya. bertanya. Ya, mengenai tahapan menulis tadi, bagaimana jika ada tugas jurnal, membuat jurnal dari dosen, tetapi judulnya sudah ditentukan dari dosen itu sendiri gitu kan? Tadi di tahapan itu judul itu ke beberapa ke tahapan di bawah gitu sebelum yang lain-lain gitu. Itu bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan gitu, Pak? Mungkin maksudnya menulis artikel ya, tadi sudah di awal Bapak Hamdan ya sudah menjelaskan bahwa jurnal itu beda dengan artikel, tetapi itu tadi ya sudah ada ya. Jadi kalau menggunakan istilah itu harus hati-hati. Jadi kebanyakan memang mahasiswa bilangnya menulis jurnal atau padahal menulis artikel untuk dipublikasikan pada jurnal gitu kan ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana mungkin langsung dijawab oleh Bapak Hamdan? Ya, silakan Pak. Yang barusan ketangkap kan pertanyaan itu judulnya sudah ditentukan ya? Iya, judulnya sudah ditentukan oleh dosen untuk tugas menulis artikel, Ya, gitu. betul. Nah, hal yang pertama itu bahwa judul itu kan memuat PMR ya, ada problemnya, ada metodenya, ada risalnya. Jadi bagus justru topiknya sudah ditentukan. Tetapi nanti ketika misalkan judulnya mau dimodifikasi ya, boleh disampaikan saja asalkan judulnya sudah siap. Jadi berbeda ya, mekanismenya begini, ketika misalkan dalam sebuah riset, ya riset akademik, itu memang judul itu nomor pertama biasanya suka ditanyakan. Apa judulnya? Ya sebetulnya bukan menanyakan judul, tetapi apa topiknya. Bapak pun kadang suka salah gitu. Mana judulnya? Bukan judul, tapi mana topiknya? Topiknya mau tentang apa? Oh, tentang realistik matematik. Oh iya, di kelas berapa? Kelas 7 SMP. Materi apa? Materi lingkaran. Kenapa materi lingkaran? Enggak, Pak, ini materi lingkarannya memang lingkaran yang dikombinasi dengan irisan tiga lingkaran. Oh ya, silakan. Berarti ada barunya itu. Jangan tiba-tiba ketika saudara melakukan penelitian karena hawa nafsu gitu. Hawa nafsu itu artinya apa? Oh, di semester sekarang itu materinya tentang matrik. Ngambil aja matrik gitu. Padahal di matrik tidak ada masalah. Nah, itu yang keliru. Sehingga ketika penelitian bingung, apa yang diungkap? Ya, jadi dari sekarang kalau melakukan penelitian yang khususnya yang semester 6 yang akan mulai riset, sekarang itu cari-cari dulu gitu, cari-cari topik-topiknya apa yang benar-benar merupakan ada masalah. Ya, ketika misalkan topiknya sudah dapat, nah kumpulkan bahan-bahannya, kemudian dilakukan riset ya. Nah, kalau artikel ini susunan ya, ini yang sebelah kiri itu susunan artikel ilmiah itu harus ada judul, penulis, afiliasi, email dan lain sebagainya, ini sampai ke autor biografi. Tapi kalau saudara mulai menulis itu dari metode dulu tulisnya. Ya, jadi bukan berarti judulnya nggak ada, maksudnya metode dulu kumpulkan, ketik metodenya nanti dikumpulkan di pastenya itu ya sesuai dengan urutan ini. Ya, ini urutannya dari atas ke bawah. Ya, jadi judul itu akan menentukan topik, yang menentukan garapan kita yang akan dilakukan. Nah, ketika menulis ngetik ya, bukan di template-nya bukan, tapi ngetiknya dulu saja, utamakan metodenya dulu, karena orang luar negeri itu langsung ke metode yang dilihatnya, bukan ke judul. Wah, ini metodenya nggak jelas nih, nggak bisa diikuti. Ya metodenya ngarang, nggak ada teorinya, nggak ada konsepnya, maka nggak mau diterima itu artikel. Ya, ini berdasarkan pengalaman, makanya metode itu harus rinci. Ya, mana subjeknya, kemudian kapan ini dilaksanakannya. Bahkan ketika penelitiannya di lembaga, ya misalkan di rumah sakit, harus menyatakan izin dulu. Ya, tolong lampirkan izin bahwa saudara penelitian di rumah sakit. Ya, tolong libatkan 3 dokter dalam riset saudara. Tolong data-data tentang aktivitas di dalam kegiatan pasien tersebut. Ya, ini Bapak pernah membuat artikel tentang
rumah sakit. Sampai detail gitu, sampai diminta metodenya. Ya, jadi kalau misalkan saudara diberikan judulnya, alhamdulillah berarti sudah diberikan topiknya. Tinggal dari judul itu dikembangkan, ya, dikembangkan. Nah, selanjutnya agar hemat waktu ya. Nah, di sini nanti pun saudara bisa baca ya, menulis artikel itu tidak ada gelarnya ya. Kemudian afiliasi harus sama ketentuannya. Bukan UIN itu bukan ditulisnya Universitas Islam Negeri gitu ya, diuraikan gitu. Apalagi nulisnya saudara ini ya, menulisnya misalkan UIN SGD ya, di sini UIN SGD itu nggak boleh ya, apalagi ininya diuraikan ya. Ini Universitas itu Islam Negeri ya. Ini juga enggak. Ya, jadi yang diinginkan itu adalah ini UIN Sunan Gunung Dejati Bandung. Nah, ini yang resmi. Ya, jadi ini pun harus sama ya, afiliasi juga harus sama. Nah, ini yang sah itu ini ya. Nah, ini yang sah itu ini. Jadi tidak boleh saudara nulisnya di artikelnya nama kemudian afiliasinya atau lembaganya dari mana? Oh, dari UIN SGD enggak. Ya, jadi secara internasional itu ini ditulisnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pak, kalau bagaimana kalau skripsi? Kalau skripsi mah boleh yang diuraikan ini yang terurai ini. Ya, tetapi untuk database agar artikel saudara terlacak dan berkontribusi di kampus, tulisnya ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Kemudian di abstrak nih, abstrak itu point of view ya ataupun eagle of view. Jadi si mata elang. Orang langsung baca abstrak sudah enak abstraknya, maka akan terus mau membaca. Ya, abstrak itu ada abstrak informatif, ada abstrak indikatif, ada abstrak terstruktur. Ya, kita lihat jenis-jenisnya ini abstrak informatif ya, menceritakan. Otomatis ini terus diceritakan, itu informatif ya. Kemudian ada abstrak indikatif ya. Informatif itu ini ya. Di studi I am interested to investigate the meaningful pattern that can be used ya, dan lain-lain. Ini adalah abstrak informatif. Kemudian ada abstrak indikatif, mengindikasikan sesuatu. Kemudian ada abstrak terstruktur. Ada satu-satu purpose-nya mana, ya luar negeri senangnya ini nih, terstruktur. Apa tujuannya, apa metodenya, apa temuan utamanya, kemudian apa aplikasi dalam pendidikan, apa kebaruannya. Dipisah-pecah, distrukturkan. Ya, jadi ini untuk menulis abstrak itu ada keinginan dari jurnal yang diminta. Oh, maunya terstruktur ya. Berarti ini isi tujuan penelitian ini adalah ini. Ya, tujuan studi ya, study atau penelitian. Metodologi. Nah, kadang-kadang kan ada riset, ada riset metode, ada metodologi, ada metode. Ya, itu tergantung templatingnya. Ya. Kemudian, nah contoh di sini nih, ini abstrak nih, yang barusan ya, tujuan, langsung ke tujuan penelitian ini. Ya, tujuan. Langsung ke metodenya. Ya, tujuannya mau diceritakan dulu boleh. Ya, metodenya apa? Tulis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, selesai saja. Apa hasilnya? Hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ya, dan di metode ingat ada apa saja tadi? Ada apa namanya metodenya sendiri, ada partisipannya sendiri, di mana kemudian nah ini sekolah itu mohon tidak disebutkan karena ada privasi. Ya, kayak Bapak pernah riset di MTS Negeri Kabupaten Sukabumi dan Bandung. Ya, kecuali memang sumber penelitiannya mengungkap fakta dan yang urgent ya. Contohnya misalkan bagaimana sistem geometri di Kampung Naga. Makanya Kampung Naga kan menjadi tempat lokasi penelitian sekaligus the core ya, inti dari riset itu Kampung Naga. Ya. Dan konklusinya, simpulannya juga hanya di Kampung Naga, makanya perlu. Ya, perlu. Nah, ini Pak, kenapa kata Bapak tadi UIN, tapi diurai. Nah, ini permintaan dari jurnalnya. Ya, jurnalnya mintanya uraikan namanya, tidak ada singkatannya, siap. Ya, itu juga sesuai permintaan juga dari pihak jurnalnya. Ya, ada simpulannya tuh.
bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan simbol sen dan struktur sen siswa masih rendah. Hal ini dikarenakan, oh kenapa sih, apa sih simbol sen, apa sih struktur sen, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ke keyword, ya keyword juga boleh yang ada di judul ataupun boleh yang tidak ada di judul. Ya, sehingga nanti ketika orang mau butuh clustering munculnya artikel kita, data science munculnya ini, ya digital culture munculnya juga ini. Padahal kan di judul ini tidak ada digital culture. Ya, di sini kan tidak ada digital culture, tetapi di sini di keywordnya kita akan cantumkan. Barangkali nanti ada orang yang mencari tentang culture, ya kultur atau kebiasaan digitalnya. Oh, higher education di sini kan tidak ada juga. Oh, ada di sini ya. Keyman ada, text analysis ada, word cloud. Nah, word cloud nggak ada di judul. Jadi boleh keyword itu sesuai yang ada kata di judul, boleh tambahannya. Ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Di judul ya dan lain sebagainya terlalu spesifik, makanya ini nggak boleh, ini terlalu panjang katanya judulnya. Hanya kearifan lokal dalam penyelesaian waris keturunan anak. Wah, orang males ya, judulnya saja sudah panjang ya, apalagi nanti pengemukakan abstraknya juga terlalu ini ya. Boleh deskripsi singkat saja. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu aspek yang diatur dengan jelas dalam Al-Quran. Oh kan enak ini deskripsi singkatnya muncul ya, afiliasinya belum ada di sini dan lain sebagainya. Ya, ini hasil review beberapa jurnal ya, kemudian pendahuluan ya. Nah, ini yang sering terjadi di sini di dalam membuat skripsi ya, sering terjadi. Kata-kata yang pertama itu gini, masih banyak pendidik saat proses pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi ajar. Yang pertama itu di sini tidak ada kutipan. Ini siapa? Ya, ini juga masih banyak, itu terlalu hiperbola ya, terlalu kasar ya, terlalu sarkasme, hiperbola ya, hiper. Ya. Jangan juga begitu, karena kan kita bagian dari akademik ya. Sedangkan materi ajar, matematika merupakan konsep yang bersifat abstrak ya. Maka tuh tiba masa ada maka tidak ada jika kan? Ya harus ada jika dong ya. Kita kan sudah belajar bagaimana cara menyusun kalimat ini ya, implikasi ya, jika maka. Ini harusnya ada jika, maka muncul maka, nggak boleh. Ya. Kemudian berdasarkan pengamatan dan pengalaman saat belajar serta mengajar, nah ini nggak bisa menjadi referensi. Apakah hasil riset? Mana sumbernya? Ini nggak ada sumbernya. Ya, ini nggak ada sumbernya, bukan hasil riset. Ya, dan sebelum ini, apalagi ini di paragraf pertama, sebelum ini kemukakan dulu secara general. Ya, jangan langsung hiper, waduh ini ya. Makanya ada pesan dalam kalimat itu harus konstruktif ya. Tuh di sini kata-kata, gunakanlah kata-kata konstruktif membangun. Misalnya perlu ditingkatkan, coba ini kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Aduh sedih ini ada kalimat ini. Ini ada Indonesia lagi, padahal penelitiannya hanya di Cipadung, misalkan hanya di SMP Cipadung ya. Tapi bicara sudah ke Indonesia. Seakan-akan Indonesia siswanya tidak bisa menyelesaikan pemecahan masalah. Ya, ini kan peserta didik di Indonesia ya. Peserta didik di Indonesia itu kan dari TK berarti. Ya. Ini disalahkan ini. Pak, kan nggak ada pemecahan masalah. Ya, berarti kan mulai dari SMP, MTS. Ya, ini kan siswa di sini. Ya, ini yang penulis skripsi menulisnya kan di Indonesia. Nanti ya tersakiti ya, TK-nya, SMP, MTS ya. Tuh belum lagi SMK, MA-nya. Waduh, ya hati-hati menulisnya. Ya. Menulis masalah bukan menimbulkan masalah, justru mencari solusi. Kita masuk menjadi solusi dan kata-katanya tidak terlalu kasar lagi, tidak terlalu menzolimi. Ya, coba kata-katanya diganti. Perlu ditingkatkan ya. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan data begini. Ya. Perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan solusi, perlu segera diselesaikan. Dibanding ada kata-kata rendah begini. Orang sakit ya, nangis gitu. Masa kita riset misalkan selama puluhan tahun kok nggak ada peningkatan.
Peran guru juga di sini enggak dijatuhkan ya. Peran kurikulum, wah dan lain-lain. Ini banyak yang tersakiti dengan tulisan ini. Kemudian ketika mau mengambil PISA ya, jangan sembarangan juga. Bagian mana yang terkait dengan riset kita? Apakah soalnya sudah dilihat? Indikator mana yang terkait PISA? Ya, apakah kaitannya dengan riset saudara mengambil multi PISA? Mana yang terkait dengan risetnya? Mana sumbernya lagi nggak ditulis? Ya, padahal PISA itu kan usia 15 tahun. Ya, dan soalnya juga soal non rutin, soal unik ya kata Bu Dr. Wati itu yang unik ya, yang non rutin. Ya, soalnya seperti apa? Jangan tiba-tiba karena ada data peserta didik rendah ngambilnya PISA. Ya, ini pengalaman-pengalaman dan yang perlu diperbaiki. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Ibu moderator boleh untuk bertanya, silahkan. Oh iya, silahkan. Dari mahasiswa adakah yang bertanya? Mungkin dari saya ya Pak mau bertanya. Jadi apa ya Pak, trik atau motivasi khusus agar mempunyai apa ya daya ketertarikan untuk menulis gitu. Jadi bukan menulis itu bukan karena terpaksa atau mungkin bukan terpaksa itu karena apa ya? Karena mungkin nanti di akhir kelulusan harus ada apa ya itu yang sekarang yang jadi ada harus jadikan artikel. Nah, itu jadinya menulis gitu dari apa itu tapi kan sekarang syaratnya belum sampai ke publish ya Pak ya. Jadi mungkin kalau nanti suatu saat atau angkatan tahun depan itu syaratnya mungkin lebih ditingkatkan lagi, mungkin harus publish atau mungkin harus bagaimana yang lebih bagus lagi gitu ya, bagaimana itu. Jadi mungkin motivasi khusus bahkan untuk dosen juga. Jadi motivasi khusus untuk agar menulis itu merasa ringan, merasa apa ya, merasa tertarik. Jadi bukan sebagai beban gitu. Bagaimana ya Pak? Apa motivasinya gitu untuk kita sebagai pendidik bahkan peserta didik gitu? Ya, terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaannya sulit untuk dijawab ini. Ya, tapi kan harus dijawab ya sebagai pengalaman juga. Ketika sebelum datang ke kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tulisan saya itu hanya satu, ya hanya satu saja, kering gitu ya. Tapi ketika datang ke sini, kemudian ngobrol, ya, kemudian ngobrol dengan orang-orang, ya sering ketemu dengan para penulis, ya berada dalam komunitas juga yang sering menulis. Nah itu akan virusnya terbawa. Ya, jadi harus sering apa namanya berinteraksi dengan orang-orang yang sering menulis. Ya, seperti ibaratnya kalau ingin wanginya parfum ya harus dekat dengan yang tukang parfum ya dan lain sebagainya. Pokoknya analoginya begitu. Ya, kedua, memang punya target gitu, punya keinginan yang kuat untuk menulis. Ya, senang saja gitu. Kalaupun orang kan ketika masang status di WhatsApp langsung dilihat ya, oh yang lihatnya berapa orang? Oh, lihatnya baru 2 orang nih. Kemudian kita pasang juga status di Instagram, status di Twitter, kemudian status di ya yang lain-lain lah dunia media sosial. Pasti kan ingin meluangkan juga, ingin dilihat orang. Ya. Terkadang kan kita ingin meluangkan waktu, apa mana sih komen-komen, kok nggak ada yang komentar? Wah, saya nggak bersemangat ya, jangan juga. Terus saja. Ya, jadi dalam menulis itu yang pertama tentu tadi kan ada yang disampaikan bahwa supaya kita hidup abadi ya sedekah juga ya mau gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya caranya one day one paragraph. Ya, kita topik dulu apa sih yang menarik ya. Seperti yang ditulisan di Distraksi ya kemarin itu yang mendapatkan uang terbanyak itu yang menulis di Distraksi itu karena menulisnya 2 halaman tentang pawang hujan di Mandalika. Ya, sekarang 1 kliknya Rp5. Nah, ketika ada yang kliknya 5 juta orang, 1 juta orang gitu ya. 1 juta kan kali Rp5, 5 juta. Ya, dalam 1 minggu dapat uang 5 juta karena menulis pawang hujan antara setuju dan tidak. Nah, oh dibahas, tapi tidak menyudutkan, tidak melemahkan orang gitu. Tapi membangun sebuah konstruksi bagaimana orang percaya
tentang pawang hujan, ya silahkan. Ini memang ada kejadian-kejadiannya begini, ini ada datanya juga begini. Orang tidak percaya juga ada datanya orang yang tidak percaya. Nah, posisi penulis itu ada di tengah, netral. Ya, jangan posisinya ke yang pro, ke yang tidak juga. Nah, itu. Jadi mencerminkan up to date ya. Masalahnya apa? Nah, sekarang apa masalahnya yang terbaru? Kan 3 periode. Ya, 3 periode itu kan sedang viral di kalangan mahasiswa, kalangan semua warga. Ya tulis gitu, tapi tidak menyudutkan juga, tidak menyakitkan orang lain juga, tidak menzolimi juga. Ya. Jadi fakta-faktanya apa? Orang terbangun maksud 3 periode itu seperti apa? Begini, 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 tulis saja. Ada kutipannya, ada referensinya. Biar kita tidak dibuat mengarang. Nah, kalau ke akademik berarti kan harus punya solusi. Ya, apa masalahnya? Ya masalahnya seperti begini. Ya, dari yang aktif 100 mahasiswa ya, yang bertanyanya 1 orang kan itu ada masalah berarti. Kenapa tidak mau masalah? Nah, hal-hal yang ringan-ringan saja yang dibahas. Ya, kemudian ketika berkolaborasi menulis ya saling-saling aja. Karena nggak kuat kalau sendirian. Kadang ada masanya capek, lelah, nggak ada mood. Nah, kasihkan ke orang lain. Nih saya punya ide nih, mau membahas tentang complex problem solving, gitu, pembahasan masalah yang rumit gitu. Ya godaannya banyak kan mahasiswa sekarang itu ya. Tadi aja kan godaannya handphone, godaannya di media sosial, apakah banyak yang komen atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi harus sukses kuliah. Nah, kita coba topiknya sudah dapat ya, paragraf 1 latar belakangnya oleh Ibu, misalkan paragraf 2-nya sambung, paragraf 3-nya sambung. Makanya simpanlah di Google Drive, ya Google Drive Word-nya, sehingga nanti teman kita bisa langsung mengedit di situ. Ya, itu pengalaman saja, Bu. Ibu tentu hasrat menulisnya jauh lebih bersemangat ya. Ibu-ibu itu biasanya idenya banyak, keinginannya banyak. Nah, siapa yang mengeksekusi? Ya, libatkan mahasiswa. Ya, libatkan orang lain juga ya, dan lain sebagainya. Itu Bu ya. Iya, iya Pak, terima kasih. Mungkin dari mahasiswa ada lagi yang bertanya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Berapa menit lagi, Bu? 10 sampai 15 menit lagi. Oh iya, 10 ya. Nah, lanjut saja di sini nih, paragraf kering dan paragraf sehat ya. Jadi dalam membuat karya tulis di pendahuluan ataupun ya introduction ya. Kalau di skripsi itu kan latar belakang masalah juga harus paragrafnya sehat ya. Kutip. Jadi ngutip itu nggak terlalu, agar saudara terhindar dari apa namanya, plagiarisme ya atau cek Turnitin, makanya ngutipnya jangan terlalu banyak copy paste dari orang lain. Contohnya begini ya, misalkan pembelajaran ya. Pembelajaran ya, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika. Ini aja, pembelajaran Nah, pembelajaran matematika dipengaruhi oleh pemahaman konsep gitu ya. Pemahaman konsep. Nah, ini dari siapa pemahaman konsep? Ngambil kata-kata ini misalkan dari Sugilar. Ya, berapa? Ini 2020 halaman 15. Ya. Agar satu paragrafnya banyak ini kutipannya. Dipengaruhi oleh pemahaman konsep. Kemudian apa namanya? Oleh berbagai kemampuan. Ya, di antaranya pembelajaran matematika dipengaruhi oleh berbagai kemampuan, di antaranya ya. Nah, ini kualitas boleh ya, pakai kualitas. Proses belajar mengajar ya. Nah, katanya kemampuan pemahaman konsep. Yang kedua oleh manajemen waktu gitu ya. Waktu ini siapa? Misalkan kita ngutip manajemen waktunya dari Renaldi Kasali ya. Kasali 2000 ya, ini kan terbaru gitu ya, 2019 halamannya 3, 4. Kemudian
kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak. Nah, ini dari Ibu Dr. Wati, misalkan Susilawati. 2022. Baru ya, ini baru. Nah, misalkan halaman 16. Dan minat siswa. Nah, ini Ibu Tutut misalkan. 2021 halamannya 23. Nah, jadi yang pertama dalam menulis agar yang pertama itu subur ya, artinya kutipannya subur, kemudian tidak terkena dari plagiarisme, itu perlu diatur bagaimana cara mengungkapkan kalimatnya. Ya, cara mengutipnya sedikit-sedikit aja yang dikutipnya. Ya, manajemen waktu dari siapa ngutipannya, dari bukunya ini, ya baca-baca dulu, tentu jangan ngarang ya. Ya, pemahaman konsepnya dari artikelnya Hamdan Sugilar misalkan ya, kemudian berpikir abstraknya dari sini. Nah, setelah ini baru saudara mengungkapkan semua yang temuan ini. Ya, silahkan karena sudah ada ada pendukung. Ya, karena kualitas pembelajaran matematika itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tentang pemahaman konsep. Pemahaman konsep itu merupakan hal yang langsung ngarang. Hal yang penting karena pemahaman konsep merupakan dasar dari pengembangan kompetensi selanjutnya. Nah, saudara selanjutnya ini ketikan sendiri, ya, gitu. Jadi nggak akan dianggap ngarang gitu. Ya, kemudian subur juga kan, ya subur juga. Ya, jadi artikel itu memang harus subur. Skripsi juga ya, karena tulis skripsi ya harus subur juga dalam paragrafnya. Ya, tidak boleh misalkan tertinggal sumber kutipan. Contohnya gini, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, ya, 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa dan bahasa. Udah aja gini nggak ada kutipannya. Boleh tidak menulis begini? Boleh tidak? Boleh tidak? Cung yang boleh. Ini boleh-boleh saja begini. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa dan bahasa. Ini boleh. Kalau saudara ngitung sendiri, nggak ada kutipannya. Ya, karena ada sidang, di sini ada sidang, ya, sidang S1, ada tulisan ini, tidak ada kutipan, langsung bertanya penguji itu. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa dan bahasa, saudara ngitung sendiri ya? Enggak, saya enggak ngitung sendiri, coba itu lihat kalimatnya. Ya, enggak ada sumber kutipan, berarti kalau ngitung sendiri boleh. Ya. Boleh, tapi kalau misalkan ini kita nggak ngitung sendiri pulau tersebut, bahasa juga ratusan suku bahasa dan bangsa juga ratusan suku ya, suku juga tidak dicantumkan ya silakan kalau ngitung sendiri. Tapi kalau kita nggak menghitung sendiri ya harus ini sumbernya dari mana? Ya sumbernya siapa? Berarti kan orang yang menulis. Kalau lembaga ya tulis lembaganya. Misalkan Kominfo. Nah, Kominfo ya tahun berapa? Ya tahun yang muda-muda cari tahunnya. Ya di halaman 2 ya karena ini misalkan artikel yang ditulis oleh Kominfo. Ya lembaga berarti Kominfo itu boleh. Ya, jadi hati-hati juga gitu, hati-hati juga dalam menulis ya. Kemudian metodologi ya menjelaskan tentang apa yang tadi itu metodenya apa ya, kemudian provide yang menyediakan aktivitas risetnya bagaimana, menggambarkan juga lokasi data, sumber dan lain sebagainya ya di dalam sebuah metode. Dalam pendahuluan juga langsung saja ya, jangan kemana-mana dulu ya. Kalau judulnya tentang teknologi acceptance model ya dari teknologi berarti
Ya, ini Bapak terbaru ini di 2022 kemarin. Ya. Jadi misalkan judulnya tentang kemampuan penalaran matematiknya, langsung ke kemampuan penalaran matematik. Kemampuan penalaran matematik merupakan bagian dari kemampuan yang perlu disiapkan oleh seluruh peserta didik untuk mengembangkan itu. Nah, itu kan kenapa kita bisa bicara begitu, karena sering baca gitu. Ya, sering baca. Ya, dan lain-lain. Kemudian metode ya terdiri dari tadi kan riset desain, subjek karakteristik, pengumpulan data, proses dan analisis ya. Selanjutnya ini yang terakhir tentang ini nih, hati-hati juga ya saudara semua ya, termasuk Bapak juga harus hati-hati di dalam membuat paragraf ya. Ini etika publikasi, perlu dicantumkan etika publikasi. Apa itu etika publikasi? Merupakan kumpulan standar atau pedoman etis tentang proses publikasi demi tercapainya publikasi ilmiah yang berkualitas tinggi. Ya, jadi hati-hati juga kalau misalkan saudara menyantumkan foto, maka fotonya harus ada izin. Ya, harus ada izin. Nah, pelanggaran-pelanggarannya ini banyak. Ya, dampak negatifnya proposalnya ditolak, nama penulis tercemar, merusak citra lembaga, merusak citra keilmuan. Apabila telah berhasil diterbitkan dalam jurnal atau buku, maka akan menyesatkan banyak orang. Ini nih, ya jangan sampai kita ngarang gitu ya. Ya ngarang yang tadi itu Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Kita nggak ngutip, oh berarti yang menulisnya adalah nama itu. Nanti ada ngutip lagi orang, bahaya kan kalau sesat ya, nggak boleh ya. Kemudian ada pelanggaran ini, berat nih pelanggarannya, ini sudah ada di Permendiknas 17 tahun 2010. Yang pertama itu teguran ya, bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat ya, artinya menulis tanpa ada kutipan, menulis ngarang ya, sehawa nafsunya, maka yang pertama ada teguran ya. Kedua peringatan tertulis. Nah, ini peringatan tertulis. Penundaan pemberian hak mahasiswa, misalkan tidak boleh ngontrak mata kuliah ini ya. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah. Pemberhentian dengan hormat, ini mending ya, mending maksudnya apa ya, diberhentikan tapi dengan hormat ya, ada prosesinya dan sebagainya ya, tapi nauzubillah ya, jangan terjadi pemberhentian dengan tidak hormat ya dari satu sebagai mahasiswa. Ini yang paling berbahaya, itu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program ya. Makanya ketika saudara membuat skripsi itu, kenapa misalkan dosen itu coret-coret, balik lagi, karena ini menjaga ini. Ya jangan sampai nanti terjadi ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan terjadi begini. Sehingga di dalam menulis skripsi kan tercantum pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2. Demi apa? Demi menjaga kualitas agar terhindar dari plagiat. Kenapa prodi ada cek plagiarism Turnitin ini? Ya menghindari ini jangan terjadi. Ini jangan terjadi ini ya, jangan terjadi, jangan pernah terjadi pada diri kita. Prinsipnya apa? Jujur ya. Kalau datanya begitu ya begitu, jangan dibesar-besarkan, jangan dikecilkan. Bertanggung jawab terhadap data itu. Menjunjung tinggi integritas pribadi dan nilai-nilai akademik. Tidak boleh misalkan ngutip, ngarang lagi ngutipannya nggak ada namanya. Misalkan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitiannya Robert gitu, tahun 2019, siapa Robert itu? Ya, kemudian saudara ngutip bukunya juga nggak kenal, hanya namanya saja, padahal salah ngetik namanya lagi. Ya, download dulu bukunya, download buku gratis banyak tuh di sini tuh di pdfdrive.com, pdfdrive.com. Ini baik nih orangnya yang membuat aplikasi untuk mencari buku-buku gratisan, buku-buku referensi yang bagus. Menghargai karya orang lain maka kutip. Makanya saudara kutiplah karya-karya dosennya. Keakuratan data, ketelitian, jaga rahasia. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan data yang bukan miliknya. Data orang lain diambil, dirubah, nggak boleh. Mengapresiasi kolega yang telah membantu, kemudian publikasi karya ilmiah pada jurnal yang berkualitas dan terpercaya. Ya. Demikian yang disampaikan, semoga kita semua ya saumnya diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus mengembangkan ilmu dan membanggakan
kampus tercinta, khususnya Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ditunggu aktivitas karya saudara, ya ditunggu karya dari Himatika Kabinet sekarang untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang terpublikasi, baik media cetak, ya ataupun media online ataupun jurnal, karena akreditasi nanti akan melibatkan karya-karya dosen dan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.